Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai bank rekonsiliasi dan jurnalnya. Nah, ini soalnya. Soalnya yakni jumlah akun kas dari perusahaan. Nama perusahaannya ini Stone System. Pada tanggal 31 Juli itu menunjukkan saldo 17.750. Kemudian saldo di bank itu bernilai 33.650. Nah, di sini untuk pengendalian internal dari perusahaan, perusahaan itu biasanya menyimpan uangnya itu di bank supaya lebih aman. Nah, berarti setiap ada penerimaan kas itu disetor ke bank. Kemudian setiap ada pengeluaran kas itu keluarnya langsung dari bank, nggak dari perusahaan. Nah, otomatis kita sebagai perusahaan itu harus punya catatan mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas kita. Nah, di sini kita sebagai perusahaan itu hanya mencatat, sedangkan uang resminya itu ada di bank, uang fisiknya itu ada di bank. Berarti di sini ketika duit kas kita bertambah, maka seharusnya saldo di bank itu juga bertambah. Kemudian ketika saldo kas kita berkurang, maka seharusnya di bank juga berkurang. Nah, begitupun demikian ketika saldo kas di bank itu bertambah, maka di catatan kita juga harus bertambah. Nah, di sini berarti catatan kita itu harusnya sama dengan catatan yang ada di bank. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa catatan kita itu berbeda dengan catatan yang di bank. Nah, ini catatan yang di bank. Itu saldo kasnya 33.650, sedangkan yang kita catat di sini baru 17.750. Nah, kemudian berarti kita harus melakukan rekonsiliasi supaya kita temukan hasil saldo yang sama. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara saldo kas di bank dengan saldo kas yang ada di perusahaan. Nah, yang pertama itu ada outstanding check dengan nilai 17.865. Nah, apa sih yang dimaksud dengan check outstanding atau outstanding check? Nah, di sini check itu adalah kita kan kalau mau bayar itu biasanya pakai cek kan. Nah, berarti di sini yang namanya cek itu adalah duit keluar. Nah, kita mau bayar pakai cek. Berarti di sini kita misalkan mau bayar hutang ke kita mau bayar hutang ke supplier. Kepada supplier kita bayar hutang sebesar 17.865. Nah, berarti kita ngasih cek ke supplier karena kita itu biasanya kalau sebagai perusahaan itu jarang yang memberikan duit kas. Nah, jadi kita itu biasanya kalau ngapa-ngapain mau bayar itu kita kasih cek ke si supplier. Nah, di sini outstanding check itu apa? Outstanding check itu adalah cek yang kita berikan ke supplier itu belum dia uangkan. Maksudnya di sini cek yang dia pegang itu belum dia tukar ke bank. Nah, supaya cek tadi itu bisa menjadi uang, itu kan harus ditukar ke bank kan? Ditukarkan ke bank baru nanti cair uangnya. Nah, di sini berarti outstanding check itu ketika kita memberikan cek kepada si supplier, berarti nanti ketika itu kita pasti nyatatnya itu kas kita keluar kan, hutang kita berkurang, kemudian kas kita juga berkurang. Nah, berarti kas kita dikredit, udah kita kreditkan sebesar 17.865. Nah, di sini karena dia masih outstanding maksudnya belum ditukarkan oleh si supplier tadi kepada bank, berarti kan duit kas kita yang ada di bank itu kan belum berkurang jumlahnya karena belum ditukarkan oleh si supplier tadi ceknya. Berarti di sini si bank yang belum mencatatkan, bank yang belum mengurangkan saldo kasnya. Nah, berarti di sini bank yang harus mengurangkan kasnya.
dan harus dia catat sebesar 17.865. Berarti letaknya di sini. Nah, ini bank, ini perusahaan. Nah, dia karena belum dicatat oleh bank, maka kita catat. Dia kan outstanding check tadi kan berarti untuk pengeluaran kan, berarti kas kita di bank itu berkurang. Berarti di sini catatnya di deduk ini berarti pengurang. Outstanding check di sini 17.865 kita catat di sini. Oh ya, di sini masing-masing saldo tadi, ini saldo bank itu kita catat di sini. Ini kemudian ini saldo si perusahaan yang ini. Yang ini 17.750, ini Stone System, berarti ini perusahaan. Catat di sini. Kemudian ini bank. Catat di sini. Kemudian outstanding check tadi kita masukin ke sini. Nah, kemudian deposit itu setoran. Nah, yang namanya setoran itu berarti kita masukin duit ke bank, berarti kas kita bertambah kan, berarti ini menambah kas. Nah, deposit 9150 itu menggambarkan penerimaan tanggal 31 Juli yang belum dicatat oleh bank. Nah, jadi ini setoran ini belum dicatat oleh bank. Nah, kenapa deposit yang belum dicatat oleh bank itu apa namanya? Itu namanya deposit in transit. Nah, kenapa deposit in transit? Itu di sini itu adalah kita misalkan ini tanggal 31. Nah, kita itu mau nyetor uang ke bank. Kita dapat duit nih, mau nyetor uang ke bank. Nah, berarti ketika kita ada penyetoran uang kayak gitu, berarti kita umpamakan kas kita bakalan bertambah kan? Kas kita di bank bakalan bertambah ketika kita akan menyetorkan uang ke bank. Berarti kita catat kas bertambah sebesar 9150 sebagai perusahaan. Nah, tapi dia in transit. Nah, jarak antara perusahaan dengan bank itu kan butuh waktu. Nah, butuh waktu. Jadi ketika dalam perjalanan belum sampai setoran ini ke bank, berarti kan bank belum mencatat kan? Nah, berarti bank belum mencatat. Berarti di sini yang namanya setoran berarti kas itu bertambah kan? Kas bertambah karena masih in transit belum diterima oleh bank kasnya, berarti bank yang harus mencatat di sini. Nah, di sini makanya di sini ini add ditambah deposit in transit. Nah, boleh kalian bikin aja deposit in transit sebesar 9150. Nah, kemudian yang C, bank telah mengumpulkan $6095 not receivable. Nah, di mana nominal dari not itu adalah 5750. Nah, biasanya not receivable itu kan pakai bunga kan. Nah, di sini itu si pelanggan. Nah, kita kan punya pelanggan nih. Pelanggan tersebut berpiutang ke kita. Nah, biasanya pelanggan itu bayarnya langsung ke bank. Jadi dia transfer ke bank, dimasuk ke pembayarannya itu dia kasih ke bank. Berarti ketika dia transfer ke bank, itu bank yang tahu kan kalau misalnya ada duit masuk di kas kita, sedangkan kita nggak tahu kan kalau misalnya ada yang bayar piutang ke kita. Nah, di sini berarti bank yang tahu, berarti bank di sini udah nyatat sebesar 6095. Nah, ini nilai nominalnya 5750, berarti selisihnya itu adalah interest revenue, pendapatan bunga. Jadi biasanya not receivable itu ada bunganya. Jadi kita dapat pendapatan bunga. Sehingga kas yang kita terima itu 6095. Piutang kita itu piutang notes kita, piutang wesel kita itu berkurang sebesar 5750. Kas kita bertambah 6095. Nah, kemudian selisihnya itu adalah interest revenue.
Nah, di sini karena bank yang ngumpulin, berarti kita nggak tahu kan, berarti kita belum nyatat. Nah, kita belum nyatat, makanya kita catat di sini. Nah, masukin di sini di bagian companies. Ini bagian bank aja, add deduknya. Ini add, ini deduknya. Ini adjustednya masing-masing. Nah, di sini kita masukin add not collected by bank termasuk dengan interestnya. Masukin ke sini 6095. Jadi yang kas yang kita terima itu 6095. Nah, setiap ada di sini kalau ada add deduct ini yang salahnya itu si perusahaan itu, maka kita di sini kita yang di sini kita sebagai perusahaan yang melakukan pencatatan. Nah, jadi kalau yang bagian di sini yang berubah yang add atau deduknya ini itu kalau ada yang add deduct ini bagian si company itu kita harus catat jurnalnya. Sedangkan kalau perubahannya itu terjadi di sini itu nggak perlu kita catat jurnalnya. Soalnya ini yang bikin jurnal itu si yang bertugas itu adalah si bank. Sedangkan di sini kita itu adalah sebagai si perusahaan. Jadi kita nyatat yang di bagian perusahaan aja. Nah, berarti kita catat ini jurnalnya. Kita terima cash 6095, kemudian not receivable kita tadi berkurang itu sebesar nilai nominalnya, kemudian selisihnya itu adalah interest revenue. Kemudian kita lanjutkan. Cek sebesar 390 itu salah dicatat oleh Stone System, berarti ini salah dicatat oleh perusahaan. Dia nyatatnya 930, harusnya nyatatnya itu 390 untuk pembayaran hutang on account. Jadi untuk pembayaran hutang di sini. Nah, berarti kan ini kesalahan pencatatan oleh si Stone, si perusahaan yang salah catatkan. Nah, ini cek. Nah, cek itu kan duit keluar berarti dia di kredit. Nah, di sini ini buram untuk yang D. Nah, supaya catat di bawah ini bagian penutup ini kayak buku besar gitu, akun T. Nah, ini catat yang nilai yang sebenarnya di bagian bawah di sini, catat nilai yang sebenarnya di sini. Kemudian di sini bagian yang baris pertama itu kita catat yang kita catat. Yang salah kita catat. Yang salah kita catat itu 930. Nah, seharusnya di sini kas itu karena cek, berarti kasnya itu kan dikredit kan. Nah, kita nyatatnya kas dikredit sebesar 930. Harusnya itu nilainya 390. Nah, supaya 930 ini jadi 390, maka nah, ini berarti kan harus dikurang. Kalau dikurang berarti dia harus berlainan sisi kan. Taruh di sini 540 di baris kedua. Nah, yang ini itu yang jadi penyesuaiannya. Berarti bank di sini kan letaknya di debit. Nah, di debit berarti kas di bagian add. Nah, ini kan yang salah sih perusahaan tadi kan. Nah, ini bagian perusahaan. Nah, ini bagian perusahaan nih. Nih, error in recording check 540 bagian add. Jadi kita add di sini 540. Nah, kemudian karena ini bagian perusahaan, maka kita bikin jurnalnya. Nih, kan tadi kasnya di debit, berarti kas debit 540. Karena untuk bayar hutang, berarti di sini account payable 540. Nah, kemudian kita lanjutkan. A check drawn 1810 salah dicatat oleh bank sebesar 1180. Jadi harusnya ceknya itu 1810 tapi dia nyatatnya 1180. Nah, berarti ini salahnya nyatat oleh si bank. Nah, kayak tadi lagi kita bikin kayak di buramnya. Nah, ini kas karena cek tadi untuk pembayaran berarti di
kredit 1180. Nah, di sini yang nilai yang sebenarnya di baris yang ketiga, yang bagian penutup. Ini bagian pertama, baris pertama itu adalah yang salah kita catat. Nah, supaya 1180 jadi 1810, maka di sini harus ditaruh 630 kan? Harus ditambah. Kalau ditambah berarti dia harus sesisi kan, satu sisi yang sama, satu bagian sisi yang sama. Berarti 630 di kredit. Nah, berarti 630 di kredit kas berarti berkurang. Dia salahnya itu oleh si bank, berarti di bagian deduk. Deduk ini pengurang. Nih bank error sebesar 630. Nah, 630. Nah, kemudian kita lanjutkan. Itu kan bagian bank, berarti nggak perlu kita catat. Kita cuma nyatat di bagian si perusahaan aja. Nah, kemudian bank service charge for July amount to 80. Ini karena kita pakai jasa bank, berarti kita ada bayar fee ke bank kan. Nah, fee yang kita bayarkan untuk bank itu namanya miscellaneous expense. Kita masukin ke miscellaneous expense atau beban lain-lain sebesar 80. Berarti kan kalau kita bayar beban, berarti itu kan duit keluar, dipotongnya duit kita di bank kan. Berarti kita sebagai perusahaan juga harus motong catatan kas kita. Berarti di sini miscellaneous expense di debit, kreditnya kas. Nih, sebesar 80. Ini jurnalnya. Nah, kemudian itu karena duit kita ada di bank, biasanya fee itu biaya beban bank itu kan bank udah langsung motong. Nah, kita kan nggak tahu kapan bank ini motong duit kita yang di rekening kita itu kan. Berarti di sini bank udah pasti udah nyatat kan karena dia yang motong. Nah, berarti kita yang belum nyatat. Makanya di sini bagian deduknya itu bank service charge sebesar 80 pengurang. Nah, udah selesai, maka yang bagian add saldo awal tadi ditambah sama yang bagian add total add-nya kan cuma satu di sini, dapatnya 42.800. Kemudian bagian pengurangan ini ditambah sama ini, dapatnya ini. Kemudian 42.800 dikurang sama 18.495 karena ini deduk kan pengurang, dapatnya ini. Saldo setelah penyesuaian bagian bank itu 24.305. Kemudian bagian si company lagi, ini yang tadi saldo awal, ini bagian add dijumlahkan dapatnya segini. Nah, ini saldo awal ditambah sama ini dapatnya 24.385. Kemudian dikurangkan sama pengurangannya 80 dapat segini 24.305. Sehingga saldo di bank itu sama dengan saldo perusahaan catatannya. Nah, kemudian yang satu udah kita bikin, dua udah kita bikin juga. Yang ketiga, berapa sih yang nilai kas yang harus kita laporkan tanggal 31 Juli 2014? Ya, setelah saldo rekonsiliasi ini 24.305. Nah, jadi nilai saldo kas yang kita laporkan nanti di balance sheet itu adalah 24.305 sebagai kas. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan chat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.